Berikut adalah daftar tim yang sejauh ini telah memastikan diri lolos secara matematis maupun yang tengah memimpin posisi di zona aman 8 besar. Grup AE sudah dipastikan lolos. 2 tim dari grup AA sudah mengunci tiket ke babak 8 besar setelah menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan dan mengoleksi 6 poin. Jumlah poin mereka sudah tidak mungkin terkejar oleh tim lain di grup ini. PSN ngada peringkat 1-6 poin, selisih gol 7. Persibangga Purbalingga peringkat 2-6 poin, selisih gol 3. Grup BB zona lolos sementara. Di grup BB, persaingan masih terbuka di laga terakhir. Namun 2 tim berikut memimpin di posisi teratas. Persik Kuningan peringkat 1-6 poin, selisih gol 4. Wahana FC Pekanbaru peringkat 2-3 poin, selisih gol 0. Catatan, Unaha FC Konawe peringkat 3-3 poin, masih mengintai di posisi ketiga dan membayangi posisi Wahana FC. Grup CC 1 tim mengunci tiket. 1 slot dari grup CC sudah pasti diamankan oleh pemuncak klasemen, sementara 1 slot lainnya masih diperebutkan di matchday penentu. Persinga Ngawi peringkat 1-6 poin, selisih gol 4 dipastikan lolos. Persigar Garut peringkat 2-4 poin, selisih gol 2 berpeluang besar. Grup DD zona lolos sementara. Sama seperti grup BB, 1 tim kokoh di puncak dengan poin sempurna. Diikuti oleh persaingan ketat di posisi kedua. Pasuruan United peringkat 1-6 poin, selisih gol 4. Persipani Paniai peringkat 2-3 poin, selisih gol 0. Catatan, Celebes FC Palu yang berada di peringkat ketiga dengan 3 poin masih memiliki peluang untuk menggeser posisi Persipani Paniai. Secara matematis, PSN Ngada, Persibangga Purbalingga, dan Persinga Ngawi menjadi tim-tim awal yang sudah menapakkan kakinya di babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026, sementara sisa slot lainnya akan ditentukan pada pertandingan terakhir babak 16 besar. Hasil pertandingan terbaru, Pasuruan United dan Persinga Ngawi amankan kemenangan besar. Pertandingan sengit kembali tersaji dalam lanjutan kompetisi sepak bola regional. 2 laga menarik yang mempertemukan tim-tim tangguh telah berakhir dengan hasil yang cukup kontras. Mulai dari kemenangan solid dengan pertahanan kokoh hingga drama hujan gol yang sangat menghibur. Pasuruan United tundukkan Persipani Paniai 2 gol tanpa balas. Dalam pertandingan sengit, Pasuruan United sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan perlawanan dari Persipa Ni Paniai. Sejak peluit pertama dibunyikan, Pasuruan United tampil menekan dan berhasil menjaga lini pertahanan mereka tetap steril dari kebobolan sepanjang 90 menit penuh. Hingga waktu normal berakhir, skor tetap bertahan 2-0 untuk kemenangan Pasuruan United, memaksa Persipani harus mengakui keunggulan strategi lawan. Drama hujan gol, Persinga Ngawi jenakan Persak Kebumen. Sementara itu, laga dengan intensitas serangan yang jauh lebih tinggi terjadi dalam pertemuan antara Persak Kebumen melawan Persinga Ngawi. Pertandingan ini berjalan sangat terbuka dan diwarnai aksi saling balas gol yang menegangkan. Meskipun Persak Kebumen memberikan perlawanan yang gigih dengan berhasil menyarangkan 2 gol ke gawang lawan, Persinga Ngawi tampil jauh lebih klinis dan dominan di lini depan. Persinga Ngawi sukses menggelontorkan total 5 gol ke gawang tuan rumah, menutup pertandingan besar ini dengan skor mencolok 5-2 untuk keunggulan mutlak tim tamu. Hasil positif ini tentu menjadi modal, performa dan suntikan motivasi yang sangat berharga bagi Pasuruan United dan Persinga Ngawi untuk menatap laga-laga selanjutnya di kompetisi musim ini. Persaingan sengit babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026, Celebes FC Pesta Gol, Persigar ditahan imbang, kompetisi sepak bola bergengsi. Liga 4 Piala Presiden 2026 kini telah memasuki fase krusial di babak 16 besar berdasarkan hasil pertandingan terbaru yang dirilis. Sejumlah tim papan atas harus berjuang ekstra keras demi mengamankan tiket ke babak berikutnya. Sementara yang lain sukses menunjukkan dominasi mutlak di lapangan hijau. Salah satu pertandingan yang paling mencuri perhatian adalah duel sengit antara Persepam melawan Celebes FC. Dalam laga yang berjalan dengan intensitas tinggi tersebut, Celebes FC tampil luar biasa dominan dan sukses menghujani gawang lawan dengan gol. Pertandingan berakhir dengan skor mencolok 5-2 untuk kemenangan telak Celebes FC atas Persepam. Sementara itu, tensi tidak kalah tinggi juga tersaji dalam laga yang mempertemukan Persigar melawan Wamena United. Kedua tim menunjukkan pertahanan yang suma-suma solid dan saling jual beli serangan sepanjang waktu
normal. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga berakhir dengan skor imbang, kuat 1-1. Hasil ini membuat persaingan di babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin memanas. Celebes FC kini mengantongi modal kepercayaan diri yang sangat tinggi berkat produktivitas gol mereka. Sedangkan Persigar dan Wamena United harus memutar otak lebih keras pada laga penentu selanjutnya demi menjaga asa juara. Berdasarkan data klasemen terbaru yang dirilis, dua tim tangguh, PSN Ngada dan Persik Kuningan, sukses mengamankan posisi puncak di grup masing-masing setelah menyapu bersih kemenangan di dua laga awal. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, hanya peringkat 1 dan 2 dari masing-masing. Grup yang berhak mengantongi tiket lolos ke babak 8 besar. Grup AE PSN Ngada dan Persibangga Purbalingga tampil perkasa. Persaingan di grup AA tampak didominasi oleh dua tim teratas. PSN Ngada saat ini memimpin takhta klasemen dengan raihan 6 poin dari 2 kemenangan sempurna. Tim ini tampil sangat produktif dengan mengemas 7 gol tanpa sekalipun kebobolan, membuat selisih gol mereka menjadi 7, menempel ketat di posisi kedua. Persibangga Purbalingga juga mengoleksi 6 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Persibangga sukses mencetak 4 gol dan kebobolan 1 gol, sehingga mengantongi selisih gol 3. Dengan hasil ini, PSN Ngada dan Persibangga Purbalingga sudah berada di posisi yang sangat aman untuk melaju ke babak berikutnya. Sementara itu, nasib kurang beruntung harus dialami oleh 757 Kepri Jaya FC dan Persikota Kota Tasikmalaya. Kedua tim tersebut belum mampu meraih 1 poin pun setelah menelan kekalahan di 2 pertandingan berturut-turut. 757 Kepri Jaya FC berada di peringkat ketiga dengan selisih gol minus 51 gol, memasukkan 6 gol kemasukan, sedangkan Persikota Kota Tasikmalaya terdampar di dasar klasemen dengan selisih gol minus 5 tanpa mampu mencetak 1 gol pun. Grup BB Persik Kuningan memimpin, persaingan posisi kedua memanas. Beralih ke grup BB, Persik Kuningan kokoh berdiri di puncak klasemen dengan poin sempurna 6 dari 2 pertandingan. Mereka berhasil menunjukkan performa impresif dengan mencetak 5 gol dan hanya kebobolan 1 gol, selisih gol 4. Berbeda dengan grup A yang didominasi 2 tim. Perebutan posisi kedua di grup BB berlangsung jauh lebih sengit. Wahana FC Pekanbaru saat ini menduduki peringkat kedua dengan raihan 3 poin dari hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah. Wahana FC mencatat selisih gol 0 setelah mencetak 3 gol dan kebobolan 3 gol. Persis di bawahnya, An-Aha FC Konawe membayangi di posisi ketiga dengan raihan poin yang sama, yaitu 3 poin 1 menang, 1 kalah. Eunakha FC sebenarnya memiliki produktivitas gol yang lebih baik dengan mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol selisih gol 1. Namun, posisi mereka saat ini masih tertahan di peringkat ketiga demi memperebutkan tiket sisa ke babak 8 besar. Di posisi juru kunci, Persma 1960, Manado terpuruk di peringkat keempat setelah mengalami 2 kekalahan beruntun. Dari 2 laga tersebut, mereka hanya bisa mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol, yang membuat selisih gol mereka menjadi minus 5 dengan raihan 0 poin. Babak penyisihan ini dipastikan akan semakin menarik mengingat beberapa tim masih harus berjuang mati-matian di laga tersisa demi mengamankan tempat di babak 8 besar. Pertandingan sengit kembali tersaji dalam lanjutan kompetisi sepak bola pekan ini. 2 laga panas yang mempertemukan klub-klub daerah sukses menghibur para pencinta sepak bola tanah air dengan hasil yang penuh drama. Pada pertandingan pertama, Wahana Football Club Pekanbaru sukses mencuri poin penuh saat berhadapan dengan Unaha Football Club. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung saling jual beli serangan. Namun, efektivitas penyelesaian akhir membuat Wahana FC Pekanbaru berhasil mengungguli lawannya. Laga sengit ini pun berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan Wahana FC Pekanbaru atas Unaha FC. Sementara itu, beralih ke pertandingan kedua, Persikota Kota Tasikmalaya harus rela menelan kekalahan pahit di kandang sendiri saat menjamu Persibangga. Pertandingan berjalan sangat ketat dengan pertahanan solid yang ditunjukkan oleh kedua tim sepanjang babak. Kendati demikian, Persibangga berhasil memanfaatkan peluang emas menjadi gol penentu kemenangan. Skor tipis 1-0 untuk keunggulan. Persibangga bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Wahana FC Pekanbaru dan Persibangga untuk mendongkrak posisi mereka di papan klasemen, sekaligus menjadi bahan evaluasi besar bagi Unaha FC dan Persikotas Tasikmalaya untuk menatap laga-laga berikutnya. Perserikatan Sepak Bola Ngada dan Persik Kuningan melaju mulus di babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Persaingan di babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin memanas. 2 tim tangguh berhasil mengamankan kemenangan mutlak atas lawan-lawannya dalam laga yang berlangsung sengit hingga peluit panjang berbunyi. Pada pertandingan pertama, Perserikatan Sepak Bola Ngada tampil sangat dominan saat berhadapan dengan 757 Kepri FC Jaya sejak awal laga. Tim asal Ngada tersebut sukses mengendalikan jalannya permainan dan terus menekan lini pertahanan lawan. Hasilnya,
Perserikatan Sepak Bola Ngada menyudahi perlawanan. 757 Kepri FC Jaya dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Hasil serupa juga tercipta pada pertandingan lainnya yang mempertemukan Persma Manado dengan Persik Kuningan. Tampil dengan strategi yang solid dan efektivitas serangan yang tinggi, Persik Kuningan berhasil meredam ambisi tim lawan hingga waktu penuh full time. Persik Kuningan sukses membungkam Persma Manado dengan keunggulan meyakinkan 3-0. Dengan hasil ini, baik Perserikatan Sepak Bola Ngada maupun Persik Kuningan berhak melangkah ke fase berikutnya dengan modal kepercayaan diri yang tinggi. Sementara 757 Kepri FC, Jaya dan Persma Manado harus mengubur impian mereka di ajang Liga 4 Piala Presiden tahun ini.